Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut gitu, lebih ketakut aja. Aduh, itu alasan apa itu Mbak ya? Nggak mendasar kalau saya. Udahlah, Reza, ayo sadar. Sangat ingin bertemu dengan Denada. Iya, sangat ingin, sangat ingin. Gitu. Usai dikabarkan menghilang, serta diduga enggan menyambut pesan cinta dari Denada sang ibunda, Reza Rizky Rosano akhirnya angkat bicara. Dengan menggandeng Ronald Armada dan Andika Megista selaku tim kuasa hukum, pria berusia 24 tahun itu lantas membuka semua. Khususnya tentang isu yang dihembuskan pihak Denada soal aksi Reza yang berubah 180 derajat usai hadirnya pengakuan, di mana Reza yang sebelumnya terus mengajak Denada berkomunikasi, kini justru enggan memberi jawaban ketika sang ibunda mengirim pesan singkat. Sebuah kejadian yang justru mendorong publik untuk menuding Reza tidak tulus berdamai. Lantas, seperti apakah jawaban dari Reza? Mungkinkah pula terdapat trauma mendalam yang membuatnya ragu untuk menyambut upaya Denada menjalin komunikasi? Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut gitu, lebih ketakut aja. Ya takut itu terulang lagi. Kan gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu Reza di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus melalui WhatsApp? Kekhawatiran menyerupai momok rasa takut yang kini menghantui relung hati Reza, kemudian dijabarkan secara rinci oleh Ronald Armada. Mengingat selaku kuasa hukum serta keluarga dekat, ia mengaku mengerti perasaan campur aduk yang membelenggu hati Reza kini. Dimulai dari pengakuan yang hadir secara sosial media hingga datangnya pesan Denada. Padahal selama ini, upaya Reza untuk mengirim pesan terbilang jarang mendapat respon Denada. Lantas, seperti apakah penjelasan Ronald Armada soal suasana hati Reza? Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong ini. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan. Isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Denada, nggak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Reza itu takut harus berbuat gimana nanti. Pasti kita pengen berikan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Bukan gak direspon, dia sudah ngerespon Panjang lebar. makanya Denada itu kan sebetulnya kan nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Itu loh, dia salah semua nanti karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Denada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini malah merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Nonang, karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan, itu makanya dia takut nanti salah langkah, salah tanggap juga, dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu tak, manggil mbak tak. Soalnya di dalam cecetan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa, itu pun aneh kan rasanya kan, coba gimana rasanya? Ayo coba, sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan, karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya, apa ya, perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit
positif ya, karena saya selalu husnuzon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja udah. Memanggil dengan sebutan ibu atau mbak. Pertanyaan itulah yang kini menghantui benak Resa. Usai pernyataan itu diucapkan oleh Denada lewat pesan singkatnya. Sebuah pernyataan yang sampai mendorong Resa untuk sekedar menjawab pesan panjang sang ibunda dengan sekedar kata salam. Di sisi lain, klaim tersebut nyatanya telah sampai pula ke telinga Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada. Dan ketika dimintai jawaban, tak berselang lama dari konferensi pers Resa, Iqbal pun memberikan tanggapan soal apa yang kini terjadi. Lantas, bagaimanakah pihak kuasa hukum Denada menanggapi apa yang dituturkan oleh Resa? Aduh, itu alasan apa itu Mbak ya? Nggak mendasar kalau saya. Udahlah Resa, kayak sadar. Sekali lagi tak nasihati, ini nanti kalau bisa sampaikan nih kepada Resa. Kamu nggak usah mikir gimana-gimana, ini ibumu, ini kamu sudah ketemu, cepet cabut gugatan, udah jadi anak yang baik, yang kemarin diperbaiki. Ibarat ada alasan ya kayak itu, bingung manggil ibu atau mbak itu bukan alasan kalau terlalu dibuat-buat lah. Kita berpikir coba ya, ayo kita nolkan dulu, jangan tendensius. Gini, saya kasih ilustrasi, seorang anak kalau ibarat dikasih tahu bahwa yang ada ini tadi, orang yang ada yang di sampingnya ini tadi bukan ibunya, apa responnya? Pasti langsung mencari siapa, minimal tanya siapa ibunya. Kan gitu loh, kurangnya. Ini kok malah bingung manggil ini ibu atau mbak, kan ya aneh. Udah segera temui langsung, kangen-kangenan kan enak. Ngapain? Terus, nggak masuk akal alasannya. Terlalu dibuat-buat itu. Tak hanya seputar aksi bungkam yang dilakukan oleh Resa kala dihubungi Denada, polemik internal keluarga mereka juga turut mencuri perhatian akibat kabar terbaru dari proses selanjutan persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Yang mana agenda sidang pada tanggal 11 Februari silam harus diundur lantaran adanya perubahan di gugatan pihak Resa. Lantas seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Resa tentang perubahan dalam gugatan tersebut? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan, dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak, maksudnya Resa kan di Jakarta, kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Resa ada di mana, kenapa nggak langsung aja gitu. Tidak, masih tetap. Hanya penambahan kuasa hukum. Kita ini nggak bisa komentar Mas Yan terkait masalah perubahan, soalnya perubahan akan dilakukan tanggal 25 besok. Diserahkan pada majelis dan kita dikasih. Jadi saya nggak bisa komen apa-apa kalau terkait masalah perubahan gugatan. Rumit perkara internal keluarga berujung gugatan perdata yang melibatkan Denada dan pihak keluarga Resa memang telah berhasil menyita perhatian masyarakat luas. Terlebih belum lama ini, ketika Denada memilih untuk berupaya damai, pihak keluarga Resa justru memberi indikasi untuk bersiap melanjutkan perkara ini hingga titik penghabisan. Padahal, pokok utama dari gugatan ini, yakni pengakuan terhadap Resa, sudah berhasil didapatkan meski tidak secara langsung. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Serta benarkah pula perdamaian masih bisa tercipta? Kemarin itu kan sudah saya jelaskan berulang-ulang ya, melalui konferensi pers maupun melalui podcast di Bang Bensu itu, bahwa
Gugatan saya ini orientasinya kan sebetulnya kan 1365 ya. On remated dat itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Denada yang kemudian menimbulkan kerugian. Yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos. Bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu wis merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Intinya gini, Pak, supaya ini tidak jadi konsumsi publik ya. Saya rasa masyarakat Indonesia sudah bosen melihat telenovela kayak gini. Udah ketemu langsung baik-baik, ditata lagi hidupnya kan gitu. Terkait masalah lawyer atau siapa nanti dulu lah. Yang penting ibu sama anak ini loh. Karena sudah punya nomor HP masing-masing, sudah komunikasi lama juga. Segera Reza balesi yang enak gitu di ibunya. Kapan diajak ketemu, udah situ ngomong-ngomong dulu. Yang penting kan 2 orang ini. Kapasitas untuk kita berdamai itu, ya kalau saya juga bisa berharap itu. Bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu, yang pertama itu adalah Reza, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Di lain sisi, polemik panas tak berkesudahan ini sejatinya bukan melulu soal pengakuan terhadap status Reza, tetapi juga upaya keluarga Dino Rosano dan Ratih Puspita untuk menagih permintaan maaf kepada Denada. Pasalnya, Dino dan Ratih diduga beberapa kali mendapatkan perilaku kurang enak dari Denada. Contohnya, ketika Denada memilih tidak membukakan pintu ketika Ratih datang berkunjung. Selain itu, ada pula sengketa mobil yang sempat berujung campur tangan pihak kepolisian. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka. Tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Reza dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Iya, tapi yang dijadikan pokok dalam gugatan itu Rezanya ya. Peristiwa Rezanya. Kita kan ngomong yang ini kan, yang masalah pokoknya dulu. Makanya itu, kita itu gini ya. Ini om sama tantenya ini kok gini gitu loh. Ini gini Pak, dulu Reza pas lahir ya. Kenapa dititipkan di Dino pada saat ada suatu hal yang Mbak Denada itu tidak bisa merawatnya? Kenapa dititipkan di mereka? Karena mereka ini keluarga. Mereka ini yang dipercaya bisa mengasuh Reza dengan baik, ibarat menghubungi itu langsung cepet. Kalau katanya membuang bukan di saudara, dibuang mungkin di sungai, kan gitu. Janganlah ngasih kayak semacam pembodohan masyarakat lah lama-lama. Nggak elok juga. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.